saya Dwi Didik Purnomo, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam MTS Hidayatul Muttaqin Purwakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 IAIN Metro. Di sini saya akan mempersembahkan video pembelajaran materi tentang gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang cerah ini kita semua dalam kondisi sehat. Kemudian semuanya bisa hadir ke sekolah. Dan tentunya yang pertama hari ini kita akan melanjutkan pelajaran SKI kita dengan materi terkait dengan bagaimana gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Untuk supaya pembelajaran kita diberi kemudahan oleh Allah, kemudian mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, silahkan dari salah satu kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, mudah-mudahan pada pertemuan hari ini kita semua diberi kemudahan oleh Allah, kemudian diberikan kelancaran oleh Allah dalam menuntut ilmu. Sebelumnya, Bapak mau ngecek dulu kehadiran rekan-rekan kalian pada hari ini. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa Abdul Muhyi? Oke. Nah, mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan segera lekas sembuh dan pada pertemuan berikutnya Abdul Muhyi bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran hari ini, Bapak ingin membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Coba semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri. Periksa baju kalian. Kanan kiri kalian ada sampah atau tidak? Ya, sih. Cek, rupanya kanan kiri ada sampah. Kalau sudah bersih semua silahkan duduk kembali. Nah, kita buat kesepakatan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung kita semua menjaga ketertiban. Kemudian selanjutnya nanti misalkan ada yang mau ke toilet tidak boleh bersamaan, cukup satu orang atau dua orang gantian ya, tidak boleh bareng-bareng. Nah, selanjutnya yang perlu ingin Bapak sampaikan, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang apa? Dinasti Bani Umayyah. Ada yang masih ingat siapa yang mendirikan dinasti Bani Umayyah? Muawiyah bin Abi Sufyan, ya kan? Kemarin kita sudah membahas bagaimana khalifah dinasti Bani Umayyah. Kemudian pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pada pertemuan sebelumnya terkait dengan dinasti Bani Umayyah, yaitu yang paling terkenal salah satunya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Anak-anak semua, untuk kita lebih semangat lagi dan kita sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, salah satunya adalah bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila. Silahkan kita semua berdiri, kita nyanyikan terlebih dahulu bagaimana profil dimensi pelajar Pancasila. Silahkan semuanya berdiri terlebih dahulu. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri.
bagaimana kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Salah satunya adalah kita meneladani bagaimana tadi Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mampu untuk memberikan keteladanan kepada kita untuk bagaimana menjadi seorang pemimpin itu harus taat dan patuh kepada agama. Semuanya bisa berdiri terlebih dahulu supaya kalian semangat untuk belajar pada pertemuan hari ini. Silakan semuanya berdiri dulu. Setelah berdiri, tentunya kita supaya hari ini belajar dengan semangat, perlu adanya kesiapan baik dari fisik kalian, kemudian kesiapan mental kalian supaya apa pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan, ya kan? Bapak mau ngetes dulu kesemangatan kalian supaya kalian fokus dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak semua, tepuk fokus. Melihat, didengar, dipahami, fokus. Sekali lagi berkompak, tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami, fokus. Selanjutnya, supaya kalian lebih tambah semangat lagi, kalian kan tadi sudah tepuk fokus. Kalian harus fokus pandangan, lihat instruksi dari Bapak, kalian harus mengikuti. Ada ketiga kata kuncinya. Kalau Bapak bilang botak, nanti yang dipegang adalah botak. Kalau batuk berarti yang dipegang mulut. Yang terakhir batik berarti yang dipegang Batuk. Jadi instruksinya ada 3, botak, batuk, batik. Nah sekarang Bapak mau ngecek kefokusan kalian supaya kalian lebih semangat. Pertama, sambil kakinya bergerak, ayo sedikit ini. Botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, batuk. Nah masih ada yang salah. Kita ulang lagi. Batik, ya kan? Botak, batuk, batuk, botak, botak. Ya salah kan? Sekali lagi supaya semuanya fokus dulu. Botak, botak, batuk, batuk, batik, botak, batuk, botak, batik, batuk. Nah, tepuk tangan. Selanjutnya, semuanya silakan duduk kembali. Nah, kan? Duduk kembali. Sebelum pembelajaran, Bapak harapkan kalian semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, yang tentunya pembelajaran hari ini nanti akan memberikan pemahaman yang sangat berharga, ya kan? Nah, salah satunya tujuan yang akan kita pelajari nanti diantaranya yang pertama adalah setelah kita nanti pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menjelaskan bagaimana biografi atau latar belakang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang kedua yang diharapkan nanti kalian bisa mengidentifikasi atau meneliti atau mengecek di sana nanti apa kesederhanaan dari Umar bin Abdul Aziz. Kemudian yang ketiga nanti kalian menganalisa atau menganalisis bagaimana kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz ini berkaitan dengan kondisi saat ini, ya kan? Nanti kalian bisa melihat dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir ini yang kita harapkan setelah kalian nanti mempelajari pembelajaran hari ini, tujuan terakhirnya adalah bagaimana kalian dapat menyusun solusi. Pasti nanti ada permasalahan yang akan kita cari. Kemudian permasalahan baik yang ada dalam materi pembelajaran ataupun yang ada dalam kondisi saat ini, ya. Terakhir nanti anak-anak semua pasti tahu kan. Di sini Bapak mau bertanya, kira-kira ada nggak yang pengen jadi pemimpin? Ada. Minimal gitu kan. Kalau jadi pemimpin itu harus apa? Satu, jujur. Terus berani. Ada lagi? Jujur, berani, adil, pintar. Ada lagi? Tanggung jawab, ya kan? Jujur, adil, berani, tanggung jawab. Yang terakhir apa kira-kira? Sederhana.
Kalian tahu nanti ada gambar terkait dengan sederhana, kalian bisa lihat. Ini gambar apa anak-anak? Korupsi. Korupsi. Ada lagi yang bisa. Ini kan apa? Pertanyaannya kira-kira apa? Kenapa orang melakukan tindakan Korupsi. kira-kira apa? Menurut- Nafsu. Nafsu apa? Nafsu ini punya uang banyak. Pengen mempunyai uang banyak. Ya kan? Ini duitnya di kurungan kan? Ada lagi. Kira-kira apa yang menyebabkan orang berperilaku ini? Mementingkan diri sendiri. Bagus. Ada lagi. Ya kan? Karena tentunya setelah melakukan tindakan korupsi, gambar yang satunya apa? Penjara. Yang menangkap siapa? Polisi. KPK. Ada yang tahu kepanjangannya apa? Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya kan? Itu bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mampu memberikan keteladanan supaya pemimpin nanti tidak melakukan tindakan korupsi, ya kan? Untuk lebih lanjut, Bapak akan menayangkan video nanti untuk materi yang akan disajikan oleh Bapak sebagai pemahaman awal kalian nanti, menambah kalian sudah tahu pemahaman awalnya, nanti Bapak akan menyampaikan video sebagai tambahan materi. Beliau mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang dapat kita pelajari dari kepemimpinan beliau dan diimplementasikan dalam konteks kepemimpinan modern. Mengutamakan keadilan, keteladanan, kedisiplinan, perhatian terhadap rakyat, pembangunan sosial ini adalah beberapa kebiasaan yang dapat dipelajari dari kepemimpinannya. 1. Keadilan. Salah satu kebiasaan yang paling dikenal dari Umar bin Abdul Aziz adalah keadilan yang kuat. Dia menganggap semua rakyatnya setara di hadapan. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang hidup sederhana dan merendahkan diri. Ia menjalani kehidupan yang sama dengan rakyatnya dan tidak memperkaya dirinya sendiri di posisi kepemimpinannya. Sikapnya yang rendah hati dan kehidupan yang sederhana menginspirasi orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti teladan tersebut. 3. Kedisiplinan. Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang sangat disiplin. Ini adalah video bagaimana kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah Khalifah ke-8. Nanti kita akan simak. Umar bin Abdul Aziz. Menurut beberapa cendekiawan Muslim, Umar bin Abdul Aziz, beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 63 Hijriah atau pada tahun 682 Masehi. Nama lengkapnya. Jadi kita semua sudah melihat bagaimana video terkait dengan materi hari ini, bagaimana biografi latar belakang Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Untuk menindaklanjutinya, Bapak di sini nanti akan membuat kelompok kalian semua untuk menjadi beberapa kelompok untuk menindaklanjuti pembelajaran kita hari ini dengan bagaimana pembelajaran kita hari ini salah satunya adalah memahami masalah-masalah yang terjadi hari ini terkait dengan kepemimpinan. Salah satunya apa tadi? Masalah apa? Korupsi. Jadi kita akan lebih lanjut dalam memahami materi ini dalam kegiatan diskusi. Anak-anak semua, setelah kita tadi menonton video, kemudian kita sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, nanti Bapak akan memberikan kalian LKPD atau gambar kerja peserta didik yang tentunya nanti di sana ada tujuan pembelajaran kita apa, kemudian petunjuknya untuk diskusi hari ini apa, diantaranya nanti kalian ingin Bapak harapkan untuk mencari permasalahan yang muncul dari materi yang sudah kalian cari dari video tadi, kemudian nanti kalian akan mencari apa? Solusi atau jawaban dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, Bapak harapkan setelah kalian merumuskan permasalahan, kemudian jawabannya, Bapak harapkan kalian nanti membuat mapping atau misalnya nanti ada peta konsep yang harus kalian susun sebagai hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Dan Bapak harapkan nanti setelah diskusi kalian menyampaikan pemaparan materi hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok. Langsung saja Bapak akan
memberikan tiap kelompok nanti di sini ada lembar kerja peserta didik atau LKPD, kemudian nanti ada materi untuk mendalami kaitannya dengan materi yang sudah kita lihat dari video tadi. Untuk kelompok 1 ini untuk kelompok 1, ini kelompok 4. Nanti di materinya dulu. Silakan setelah lembar material KPD-nya sudah diterima masing-masing kelompok, kalian cermati apa tugasnya, kemudian kalian bisa mengambil informasi, menggali lebih mendalam dari materi yang sudah Bapak berikan. Nah, nanti nama kelompoknya ditulis dulu nama kelompoknya, ketua kelompoknya siapa, ditulis nanti ini. Kalian silakan kelompok selanjutnya, kelompok 2, kalian tulis nama kelompoknya, ketua kelompoknya siapa, cermati petunjuk dari pengisian diskusi itu tentang apa. Nanti ini nama kelompok, petunjuknya dibaca. Semuanya harus ikut kerjasama. Rumuskan permasalahannya apa, jawabannya apa. Dari temuan kelompok kalian, ya. Permasalahan tentang pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan permasalahan pada kondisi saat ini. Dalami materinya, permasalahannya apa, kalian bisa mencari solusinya apa. Jangan lupa yang terakhir nanti ada peta konsep yang harus kalian susun sesuai dengan petunjuk dari tugas kelompok tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, diskusinya sudah selesai. Nah, perwakilan dari masing-masing kelompok silahkan nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian yang tentunya itu menjadi informasi kepada rekan kelompok yang lain pula. Nah, yang pertama, kelompok pertama silahkan mewakili untuk membacakan hasil diskusinya. Silahkan berdiri, Bapak. Silahkan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Pertanyaan yang kami temukan: 1. Siapa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu? 2. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. 2. Apa yang dilakukan? Jawaban atau solusi dari permasalahan yang kami temukan menurut kelompok kami adalah: 1. Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah atas dasar wasiat Khalifah Bani Umayyah sebelumnya. Meneladani Umar bin Abdul Aziz yaitu kekuatan pada agama, kesopanan, kesantunan, keadilan, kepedulian kepada rakyatnya, harta, dan jawaban hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, supaya kalian yang kelihatan ada yang ngantuk, kita tepuk fokus dulu.
Cukup fokus. Dilihat, didengar, dipahami. Fokus. Silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang lain memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Permasalahan yang kami temukan, yang pertama, siapa Umar bin Abdul Aziz? Jawaban atau solusi. Umar bin Abdul Aziz adalah salah satu khalifah Bani Umayyah yang diangkat atau dipilih menjadi khalifah karena wasiat dari khalifah sebelumnya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. 2. Apa hal pertama yang dilakukan setelah Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah kepada Baitul Mal? Meninggalkan kemewahan dan hidup sederhana. Dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban yang dapat kita teladani adalah jika dalam kehidupan sehari-hari harus sopan, taat agama, adil, peduli sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir, silakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yang lain memperhatikan temuan permasalahan dari kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang kami temukan adalah satu, apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz saat masih kecil. Jawabannya, sejak kecil beliau diajarkan ilmu pengetahuan dan ilmu agama serta pengamalan Abdul Aziz. Jawabannya, beliau menyerahkan hartanya ke Baitul Mal, meninggalkan rumah kemewahannya dan mengambil sebagian gajinya. 3. Apa sikap yang dapat kita amalkan sehari-hari setelah memahami keteladanan Umar bin Abdul Aziz? Taat pada agama, menjadi pemimpin harus peduli pada sesama, terutama rakyatnya. Bersikap adil, sederhana, tidak sombong dengan jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih untuk anak-anak semua. Setelah kita bagaimana tadi mempelajari dari video, ya kan? Pada orientasi pembelajaran tadi kita sudah melihat video, kemudian ada materi yang sudah Bapak bagikan. Dalam kegiatan diskusi kalian sudah menemukan permasalahan-permasalahan dan kalian mencari atau menggali materi tadi untuk mencari solusinya. Tentunya kita bisa pada kalian, kira-kira menurut kalian sikap apa yang patut kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari setelah meneladani Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 1. Tadi apa? Ketaatan pada agama. Ketaatan pada agama, bagus, dapat. Terus Hidup sederhana. hidup sederhana. Ada lagi? Berhati lembut dan pemaaf. Berhati lembut dan pemaaf. Ada lagi yang lain? Adil. Adil. Kemudian bijaksana. Kemudian apa yang menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz beliau tadi hidup sederhana? Ya. Salah satunya adalah semua hartanya diberikan kepada kemana tadi? Baitul Mal. Nah, dalam kegiatan refleksi ini kita sama-sama memahami atau mengambil garis besar pemahaman pada pemahaman hari ini, permasalahan-permasalahan yang kalian temukan tadi. Kira-kira menurut kalian mau meneladani Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau tidak? Mau. Kira-kira hal yang paling utama yang ingin kalian teladani sikap apa? Sederhana. Hidup sederhana. Ada lagi? Bijaksana. Sikapnya, ya kan? Tentunya yang perlu kita pahami pula dari setelah memahami kisah kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dalam refleksi ini Bapak harapkan kalian mendapatkan hal yang bermakna, ya, yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menindaklanjuti tadi hasil refleksi kita,
di sini Bapak ada sebagai asesmen akhir kegiatan pembelajaran ini. Bapak pengen tahu hasil refleksi yang sudah kalian pahami tadi untuk ditindaklanjuti dalam beberapa soal kalian supaya mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih bermakna. Ikuti usahakan dulu. Sebagai asesmen akhir, kalau tadi sudah kita melihat dari bagaimana hasil kerja kelompok kalian sangat bagus. Di sini Bapak ingin memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan secara mandiri atau masing-masing. Bapak ingin mengetahui hasil refleksi kita tadi untuk diperdalam lagi dalam soal-soal ini. Ada sisa satu lagi? Boleh? Sini bentar. Ini ada yang kalian kerja. Nah, anak-anak semua, waktunya sudah selesai. Silakan yang sudah boleh dikumpulkan. Kumpulkan dulu. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, yang perlu Bapak sampaikan adalah setelah tadi diskusi kemudian mengerjakan tugas mandiri, diharapkan kalian bisa menerapkan nilai-nilai positif dalam refleksi pembelajaran hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semua, setelah tadi kita melakukan kegiatan diskusi kelompok, kemudian kita sudah merefleksi pembelajaran hari ini, bagaimana kita harus meneladani Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam hal-hal positif yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama tadi apa? Kita harus memiliki sikap sederhana, ya kan? Tidak boleh hidup itu berlebihan, ya kan? Yang kemudian yang kedua kita harus bijaksana, bagus. Ada lagi kita harus adil, ya kan? Ada lagi sebagai pemimpin kita itu harus amanah. Ya. Tentunya mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus semangat belajarnya. Dan yang terpenting adalah kita penting meneladani tokoh-tokoh atau khalifah-khalifah Islam yang mana mereka itu memiliki nilai positif dalam kehidupannya. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita minggu depan akan menyampaikan materi pembelajaran. Kita akan belajar materi pembelajaran tentang apa saja jasa-jasa dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kalian silahkan nanti di rumah bisa memahami materi yang akan kita pelajari berikutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita semua akhiri pembelajaran hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.